Bayangin sebuah bangunan yang super megah, tinggi, dan kokoh banget. Apa sih yang bikin bangunan itu bisa bertahan dari waktu ke waktu? Pastinya fondasi dan pilar-pilar yang kuat kan? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal coba bongkar arsitektur dari sebuah keyakinan. Kita akan lihat gimana 5 pilar fundamental ini jadi penopang kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Jadi, pertanyaannya simpel kan? Apa sih yang sebenarnya menopang sebuah keyakinan? Apa yang memberinya struktur, bentuk, dan juga makna? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita jawab bareng-bareng dengan menjelajahi konsep rukun Islam. Oke, kita langsung aja bedah lebih dalam. Rukun Islam itu pada dasarnya adalah 5 pilar utama yang jadi kewajiban bagi setiap muslim. Ini sering banget disebut sebagai tiang agama. Kenapa? Ya karena tanpa tiang-tiang ini, bangunan iman itu nggak akan bisa berdiri dengan kokoh. Dan angkanya itu spesifik 5. Ini bukan cuma sekedar daftar biasa loh. Kelima pilar ini tuh saling berhubungan, saling menguatkan, dan akhirnya membentuk sebuah kerangka yang utuh untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita akan lihat fondasi dari segalanya, pilar yang jadi pijakan untuk semua pilar lainnya. Semuanya, benar-benar semuanya berawal dari sini, dari fondasi utamanya. Pilar pertama ini adalah sebuah pernyataan lisan, sebuah pengakuan yang jadi dasar dari semua pilar lainnya. Ini kita kenal sebagai syahadat. Nah, ini dia pilar pertama, syahadat. Kalau diartikan, bunyinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini bukan cuma sekedar kata-kata yang diucapkan ya. Ini adalah sebuah komitmen lisan, sebuah kesaksian yang menjadi semacam gerbang utama untuk masuk ke dalam keyakinan Islam. Coba kita perhatiin lagi deh. Ada 2 bagian yang penting banget dan nggak bisa dipisahkan di sini. Yang pertama, pengakuan akan keesaan Tuhan, bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Dan yang kedua, pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Keduanya ini satu paket, menyatu, dan membentuk fondasi teologis yang paling dasar. Oke, fondasi pernyataan tadi udah diletakkan dengan kokoh. Sekarang, gimana caranya biar bangunan ini tetap berdiri tegak? Nah, disinilah pilar-pilar praktek masuk. Ini adalah tugas-tugas yang dilakukan secara berulang yang memberikan kekuatan dan bentuk nyata pada struktur keyakinan itu. Ada 3 pilar praktek utama yang akan kita bahas, sholat, zakat, dan puasa. Masing-masing ini punya peran yang unik banget, baik untuk membangun hubungan vertikal dengan Tuhan maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia. Pertama, sholat. Ini bisa dibilang pilar komunikasi langsung dengan Allah yang dilakukan 5 kali setiap hari. Dari subuh sampai malam, sholat itu menciptakan sebuah ritme ketaatan, semacam jeda suci di tengah kesibukan kita untuk kembali mengingat Sang Pencipta. Lanjut, ada zakat. Nah, kalau sholat tadi hubungannya ke atas. Zakat ini lebih ke hubungan sosial, ke samping. Dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka yang butuh, zakat ini melatih rasa peduli dan ngajarin kita kalau kesejahteraan komunitas itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ini pilar yang membangun empati. Dan pilar praktik yang ketiga adalah puasa selama bulan Ramadan. Dengan menahan diri dari makan dan minum dari fajar sampai senja, puasa itu esensinya bukan cuma soal menahan lapar loh. Ini tuh kayak latihan intensif buat kesabaran, disiplin diri, dan yang paling penting, buat merasakan syukur atas nikmat yang mungkin sering kita lupakan. Oke, dari praktek yang sifatnya harian dan tahunan, sekarang kita beralih ke pilar kelima. Pilar ini bisa dibilang jadi puncaknya struktur keyakinan ini, sebuah perjalanan spiritual yang mungkin cuma dilakukan sekali seumur hidup. Inilah dia haji, ibadah ziarah ke Mekah. Yang bikin pilar ini unik adalah syaratnya. Haji itu hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Nah, karena syarat inilah, haji menjadi sebuah tujuan hidup yang sangat berarti dan diimpikan oleh banyak muslim. Jadi, setelah kita lihat kelima pilar ini satu persatu, coba deh kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya makna dari keseluruhan struktur ini dalam kehidupan seorang muslim? Disinilah kita bisa melihat hikmah atau kebijaksanaan di balik semua ini. Kelima pilar ini tuh bekerja sama untuk mengajarkan ketaatan, membangun iman, menumbuhkan rasa syukur, dan membentuk karakter yang disiplin dan penuh kasih. Jadi, ini bukan sekedar ritual kosong, tapi sebuah cetak biru untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih luas. Terlepas dari apapun keyakinan kita, gimana sih caranya sebuah prinsip inti seperti pilar-pilar ini bisa memberikan struktur, tujuan, dan makna yang lebih dalam pada kehidupan kita? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.